menyalahkan orang lain. Giliran keberuntungan diri sendiri, menganggap itu hasil diri sendiri. Giliran hasilnya buruk, menyalahkan orang lain. Giliran hasil baik, memuji diri sendiri. Kita tidak mencari kambing hitam atas hal-hal buruk yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, satu contoh misalnya, ada seorang yang punya kebiasaan. Nah, orang punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruknya? Setiap kali ada orang yang dianggap, yang dinilai lebih rendah dari dirinya, dia tidak pandang. Atau bahasa gampangnya itu, ada orang yang punya kebiasaan suka merendahkan orang lain yang dianggap lebih rendah, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain yang dia anggap lebih rendah dari dirinya. Itu sudah jadi kebiasaan. Contohnya apa? Setiap kali ketemu orang, dia akan melihat bibit, bebet, bobot. Yang paling gampang, orang akan melihat dari penampilan. Dia lihat dari atas sampai bawah. Rambutnya bagaimana, wajahnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, sampai sepatunya bagaimana, sandalnya bagaimana. Gak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya melihat badan dan juga pakaian, istilah gaulnya outfit. Dia juga lihat orang ini datangnya naik apa? Naik pesawat, naik helikopter, naik mobil atau naik motor. Kadang dia juga membandingkan orang ini tinggalnya di mana? Apakah di Pluit? Apakah di mana? Kadang dia juga membandingkan pekerjaan atau usahanya apa. Apa kamu kerjanya? Oh ini, oh. Kalau jawabannya lebih tinggi mungkin dia sungkan. Tapi sekalinya jawabannya, oh saya sebagai ini serabutan. Di situ sudah mulai muncul kesombongan, sudah mulai muncul merasa lebih tinggi dari dia, meremehkan, memandang rendah, atau bahasa lain memandang sebelah mata. Dari apa? Dari status, dari penampilan, dari pekerjaan, dari harta benda, dari kepemilikan. Suatu ketika orang ini pergi ke satu tempat untuk wawancara penerimaan kerja. Walaupun sombong, dia juga masih butuh kerja. Bukan berarti dia sudah di atas top begitu. Dia juga masih butuh kerja, dia juga masih kerja sama orang. Ya, suatu ketika dia diundang ke satu tempat, satu kantor untuk melakukan atau mengikuti wawancara. Berbarislah duduk di satu ruangan menunggu giliran dengan calon-calon penerima kerja, pencari kerja yang lain. Nah, satu ketika, satu momen, lewatlah seorang office boy. Singkatannya OB. Kan kelihatan kalau di kantor OB seragamnya kan langsung kelihatan ya, betul. Tentu OB tidak pakai jas, ya tidak pakai blazer dan lain sebagainya. OB ya pakai seragamnya yang umumnya kita mudah untuk mengenali. Dari penampilan, orang yang biasa memandang rendah orang lain ini langsung menyimpulkan, ini OB. Begitu kayak bahasa damanya itu sanya. Batin dan jasmani. Batin itu ada wedana, ada winyana, wedana, sanya dan sangkara. Sanya ini pengenal, yang mengenali objek. Jadi kalau Bapak Ibu mengenali lemari ini berwarna coklat, karpet ini berwarna merah, ya alas duduk itu berwarna abu-abu, kursi itu sarungnya berwarna kuning, itu sanya, kita mengenali. Dan
itu tersimpan berdasarkan pengalaman kita. Nah, orang tadi sudah begitu melihat seragamnya, sudah mengenali orang tersebut sebagai OB. Muncul, apa yang muncul? Sikap merendahkan. Dari dia menilai, dari dia membandingkan, sudah menyimpulkan, merasa lebih tinggi, muncul sikap sifat merendahkan. Nah, OB ini lewat, bawa dokumennya bertumpuk-tumpuk. Sudah tahu lorongnya sempit, dia tidak mau memberi jalan, kakinya tetap saja saya nggak tahu istilahnya, tapi kakinya tidak mau minggir gitu loh. Orang mau lewat kan kasih inilah biar dia tidak kesandung, sengaja. Karena sengaja akhirnya OB tadi tersandung, jatuh. Wah, akhirnya dokumennya berantakan. Beterbangan kayak di ini drakor. Kira-kira karena sifat kebiasaan buruknya itu, meskipun OB tadi jatuh disebabkan oleh dirinya yang tidak mau kasih jalan, dia pun tidak mau bantu. Seolah tidak terjadi apa-apa, diam saja dengan angkuhnya. Sementara ada pencari kerja yang lain di sebelahnya, ya dia melihat kejadian itu, dia membantu. Ya, dibantu, dibereskan, dirapihkan, diberikan kembali. Nah, OB-nya bilang, ya terima kasih. Berlalulah dia keluar ruangan. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya skenario jalan cerita yang ada di cuplikan-cuplikan drama. Ya, drama-drama yang ada di medsos gitu ya. OB tadi lewat, sesaat kemudian dia masuk lagi. Sudah berganti kostum. Ya, kostumnya tadi pakai kostum OB, sekarang pakai kostum necis. Ternyata dia bukan OB, ternyata dia CEO. Biasa kan ada cuplikan-cuplikan seperti itu. Masuklah dia, begitu lewat, sudah ganti kostum, sudah ganti setelan, pakai jas lebih rapi. Baru dia tepuk jidat. Aduh, sialah saya. Ternyata begitu dia masuk ruangan, orang yang jatuh tadi di depannya, yang karena dia terjatuh, ternyata dia pemilik perusahaan. Atau paling tidak kalaupun dia bukan pemilik perusahaan, dia orang yang cukup berpengaruh di perusahaan tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun dia masuk ke ruangan untuk waktunya giliran interview, kira-kira dia diterima tidak? Kecil ya kemungkinannya ya. Kecil. Kenapa? Barangkali OB tadi sengaja untuk mencari contoh, mencari sampel, menilai. Kira-kira dari sekian banyak orang yang melamar di perusahaannya tadi, kira-kira siapa yang punya kebaikan hati? Dan tadi sudah dapat satu. Ada orang yang membantu ketika dia terjatuh. Kemungkinan besar ya orang yang membantu ini yang akan diterima. Kalau kriteria terbesarnya adalah mencari orang yang berbudi baik, yang berhati baik, yang punya sifat baik. Bapak Ibu Saudara, kadang seseorang tidak menyadari kebiasaannya selama ini adalah kebiasaan buruk. Dan dari kebiasaan buruk yang dia lakukan, itulah yang menyebabkan hidupnya penuh dengan kemalangan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, hambatan, rintangan. Ya istilahnya orang hidupnya banyak halangan, susah. Dia menyalahkan pihak luar. Oh, saya begini karena kamu, saya bernasib buruk karena kamu, saya sial begini karena kamu. Selalu menyalahkan kemalangan dirinya disebabkan oleh orang lain yang ada di luar. Dia tidak berpikir mungkin saja
kemalangan yang saya terima ini adalah akibat dari perbuatan saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, maka bila kita meyakini adanya akibat dari perbuatan baik, ada akibat dari perbuatan buruk, ada akibat dari karma baik, karma buruk yang kita lakukan yang menyebabkan kelahiran yang akan datang, dan apa yang kita alami juga banyak yang disebabkan oleh apa yang kita lakukan di kehidupan lampau, termasuk kita meyakini adanya kelahiran-kelahiran di alam-alam dewa, alam neraka, alam peta. Kita akan lebih berhati-hati berpikir, berucap, dan bertindak. Tidak akan kejadian seperti tadi. Kita yakin bahwa dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membawa dampak baik untuk hidup kita. Dan setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, kita akan memanfaatkan setiap momen kebaikan itu demi manfaat orang lain, termasuk juga demi manfaat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yakin apa yang kita alami, apa yang kita terima tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Termasuk kehidupan kita yang mendatang, itu juga adalah akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pandangan benar ini sesungguhnya membawa manfaat bagi diri kita. Hanya saja perlu digarisbawahi, pandangan benar ini masih dalam lingkup lokia, masih dalam lingkup duniawi. Jadi kalaupun kita punya pandangan benar ini, tadi yakin ada akibat dari perbuatan baik, perbuatan jahat, yakin ada manfaat dari pemberian, persembahan, sesajian, yakin adanya kehidupan mendatang, kehidupan lampau, yakin adanya alam-alam surga dan tadi sebagainya, termasuk kita yakin dengan adanya Sang Buddha, Brahmana, petapa suci yang mengajarkan dharma kepada kita, ini masih dalam lingkup lokia. Belum bisa membawa pada pembebasan. Bisa membawa pada kelahiran bahagia, tapi belum cukup untuk membawa pada kelahiran, belum cukup untuk membawa kita menghentikan siklus kelahiran dan kematian. Belum cukup untuk membebaskan kita dari samsara. Ada pandangan benar yang lain. Apa? Pandangan benar tentang tilakana. Apa itu tilakana? Anicca, bahwa segala sesuatu ini adalah tidak kekal. Dukkha, bahwa segala sesuatu sifatnya adalah tidak memuaskan. Dan anatta, bahwa segala sesuatu ini tidak ada yang layak disebut sebagai inti, sebagai roh, sebagai jiwa yang kekal. Ini termasuk pandangan benar yang mampu membebaskan kita dari samsara. Termasuk pandangan benar memahami 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia tentang adanya dukkha, kebenaran mulia tentang kemunculan dukkha, kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Ini pandangan benar yang mampu mengarahkan pada pembebasan. Termasuk juga ada lagi pandangan benar tentang bojjhanga atau faktor-faktor yang menuju pada pencerahan. Juga pandangan benar tentang paticca samuppada atau sebab musabab yang saling berkaitan, atau terjemahan lain kemunculan bersebab. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, dan seterusnya. Itu beberapa pandangan benar juga, tapi pandangan benar yang ini mampu mengarahkan, membebaskan kita dari siklus kelahiran dan kematian. Paling tidak, kalaupun kita belum sepenuhnya punya pandangan benar tentang yang lokutara ini, paling tidak Bapak Ibu punya pandangan benar yang awal tadi. Yakin adanya manfaat dari dana,
dari persembahan, meyakini adanya kehidupan lampau, kehidupan mendatang, meyakini adanya hukum sebab akibat, dan meyakini adanya kelahiran-kelahiran secara spontan, termasuk meyakini adanya petapa mulia yang dengan usahanya sendiri mencapai pencerahan sempurna dan mengajarkan dharma, ajaran kebenaran kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya satu syair yang saya kutip di awal tadi, di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan ya berbahagia di dua dunia, dan ia akan lebih berbahagia setelah mengingat kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan selama ini. Jadi Bapak Ibu, bila sudah punya keyakinan terhadap kehidupan mendatang, itu kabar baik. Kita sudah berada di jalur yang tepat. Dan tentu jangan bosan, jangan malas, jangan lupa untuk banyak-banyak berbuat baik. Tidak hanya berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik juga untuk diri sendiri. Dan jangan hanya puas berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik saja tidak cukup. Kita harus mengarahkan diri kita menuju pembebasan. Karena sebaik-baiknya terlahir di alam surga, ya nanti kalau karma baiknya habis bisa jatuh juga. Maka cita-cita kita sebagai umat Buddha bukan hanya alam surga, tetapi ya suatu saat bisa mencapai nibbana, bisa mencapai pembebasan. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Bapak Ibu menambah satu pemahaman, menjadi satu perenungan dan memotivasi untuk senantiasa berbuat kebajikan. Sabe sata bawantu skitata, semoga semua makhluk, semua satwa hidup berbahagia. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Ratana Jayo. Kami membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab, bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui kontak WA chat di 0811 9921 098. Sekali lagi 0811 9921 098. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Cinta Kasih. Sebentar ya. Cinta Kasihmu untuk di buku berada di halaman 112. Dan yang buku yang agak kuning ini berada di halaman 117. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam dhammamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia.
Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku, ku genggam damai-Mu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasih-Mu. Dikala duka dan suka ku genggam damai-Mu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Baik, kita akan masuki sesi tanya jawab. Kita akan membuka kesempatan dulu untuk yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung tunjuk tangan. Ya, silakan Cici. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya tadi hubungannya dengan sesajen ya, sesajian atau sesajen. Nah biasanya sebagai keturunan biasanya kan ada masa-masa tertentu melakukan peringatan terhadap leluhur. Kemudian biasanya tentu saja dengan memberikan persembahan makanan, ya mungkin dinamakan juga bisa sesajen. Nah pertanyaan saya Bante, sebenarnya kalau leluhur kita lahir di alam yang lebih tinggi, pemahaman saya mungkin makanan itu tidak berkenan bagi dia. Tetapi kalau dia lahir di alam yang lebih rendah, mungkin mereka bisa menikmati. Tetapi yang saya tanyakan adalah apakah makanannya yang dimakan atau niat baik dari keturunannya itu. Kemudian kalau benar misalnya makanannya juga dinikmati, apakah sebagai keluarganya masih pantas untuk memakan, karena tadi kan asumsinya dari alam yang lebih rendah. Itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua, dengan kita kan percaya ada kelahiran atau ada beberapa alam. Nah, sebagai orang yang berada di suatu tempat, misalnya kita datang di suatu tempat yang baru. Karena kita percaya ada alam-alam yang lain, maka kita percaya juga bahwa mungkin ada yang di alam yang rendah di lokasi tersebut. Bagaimana caranya mengurangi rasa takut pada saat kita datang ke suatu tempat, karena asumsinya bisa saja ada alam-alam rendah di tempat yang bersangkutan. Apalagi kalau kita sering mendengarkan bahwa angker tempat itu. Itu Romo. Bante, terima kasih. Ya, saya catat takut lupa. Misalnya ada dua, ada dua pertanyaan. Satu jawaban dari pertanyaan yang pertama yang saya tangkap,
Pertanyaan itu, ya kita sebagai keluarga dari yang sudah meninggal, baik keturunan ataupun ya yang lain-lain, karena konsep ini pun sebenarnya tidak hanya ada di masyarakat Tionghoa, tetapi di suku-suku yang berasal dari Nusantara pun seperti Jawa, yang ada di Kalimantan, Lombok, Bali, dan Sumatera yang lain pun juga punya konsep penghormatan sesajian kepada leluhur. Apabila leluhur kita ini lahir di alam yang lebih tinggi, apakah masih berkenan menerima? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat merujuk kepada kosmologi Buddhis, ada 31 alam kehidupan. Alam manusia, kemudian di bawah kita ada alam peta, alam neraka, alam raksasa, dan alam binatang. Di atas kita ada alam surga, ada 6 alam surga, dan ada banyak alam Brahma. Yang kalau dikelompokkan, ada Brahma dengan fisik, rupa, ada Brahma tanpa fisik, tanpa rupa, arupa, rupa Brahma dan arupa Brahma. Tentu bagi mereka para leluhur kita, karena kita sesungguhnya mendoakan, mengharapkan leluhur kita lahir di alam lebih tinggi, ya, bukan lahir di alam lebih rendah. Kita ya mendoakanlah pastinya papa mama kita, kakek nenek kita lahir di alam surga, betul tidak? Betul. Dan memang syarat atau kualifikasi lahir di alam surga itu sebenarnya tidak sulit. Kalau lahir di alam Brahma, bolehlah dikatakan sulit. Kalau untuk bisa lahir di alam Brahma, harus meninggal dalam kondisi di dalam jana. Yang itu tentu kualifikasi yang untuk orang tidak hanya zaman dulu, ya, tidak hanya zaman sekarang, bagi orang zaman dulu pun sulit untuk bisa memperoleh kemampuan ya, keluar masuk jana, dan saat dia mau meninggal dia masuk dulu ke dalam jana. Tapi kalau untuk lahir di alam surga sesungguhnya bisa dibilang tidak sulit. Kenapa? Ya berdana, punya kedermawanan, punya moralitas, ya berbuat baik, itu cukup. Bahkan kadang dengan berdana saja atau punya moralitas saja, ya salah satu begitu, itu pun sudah menjadi sebab untuk lahir di alam surga. Termasuk saat meninggal, pikiran terakhir mengingat perbuatan baik atau hal-hal baik yang pernah dilakukan, atau meninggal dalam pikiran yang tenang. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan, kita tidak tahu leluhur-leluhur kita lahirnya di alam mana. Kita tidak dapat laporan. Papa mama kita meninggal, ya mungkin tidak kasih laporan ke kita. Kakek nenek kita meninggal, tidak kasih laporan ke kita. Kalau orang yang masih hidup, misalnya dia mau perjalanan ke luar negeri, keluar kota, ngabari, Du atau Cece atau apa, saya sudah mendarat, sudah landing. Terus nanti laporan lagi, sudah sampai hotel. Nanti laporan lagi, sudah mau istirahat. Tapi kalau meninggal kan tidak kasih laporan. Jadi kita tidak tahu mereka lahir di mana. Kalau mereka lahir di alam lebih tinggi, memang secara doktrin makhluk-makhluk di alam surgawi akan mendapatkan makanan yang jauh lebih baik daripada makanan di alam manusia. Yang mereka prosesnya tidak perlu memasak, tidak perlu membeli, tapi dari cetana. Mereka mau memakan apa, makanan itu muncul di hadapannya. Kalau kita meskipun punya uang, minimal harus nunggu dulu. Harus pesan dulu, harus ada orang yang belanja, harus ada orang yang mengolah, harus ada orang yang masak, baru kita bisa menikmati, butuh waktu. Apakah mereka masih berkenan mengonsumsi? Ya rasa-rasanya kalau tolak ukurnya makanan, seperti Bapak Ibu lah, secara logikanya saja. Bapak Ibu sudah biasa makanan-makanan yang ya makanan peluit. Restoran-restoran bintang 4, bintang 3, ya restoran-restoran tempat makan yang enak, yang hauce begitu. Begitu dapat makanan ala kadarnya,
Bisa jadi tidak selera. Bisa jadi tidak selera. Nah, barangkali itu bisa menjadi salah satu cara berpikir. Karena dikatakan ya memang makanan di alam surga jauh lebih nikmat daripada makanan di alam manusia. Kalau kita ingat kisah Bante Siwali, banyak dewa yang turun ke alam manusia untuk bela-belain dana makanan atau saat beliau pindah patah berdana. Nah, makanan surgawi dikatakan jauh lebih mengenyangkan, cita rasanya jauh lebih kuat dibanding makanan dari alam manusia. Dan secara gizi pun tentu jauh lebih banyak. Ya ini saya nggak bisa jelaskan secara sainsnya karena itu di kitab, di riwayat seperti itu. Tetapi itu konteksnya sesajian. Kalau konteksnya adalah pelimpahan jasa, mereka masih memungkinkan untuk turut bersukacita. Ya ini ini bukan jawaban dari pertanyaan tapi tambahan informasi. Karena kan kadang kita melimpahkan jasa kepada para leluhur. Nanti ada muncul pertanyaan, Bante, kalau kita melimpahkan jasa, pelimpahan jasa, tetapi leluhur kita lahir di alam surga, lahir di alam bahagia, apakah mereka masih bisa menerima gitu? Mereka tidak butuh karena mereka sudah lahir di alam bahagia. Tapi mereka masih memungkinkan untuk turut bersenang, masih memungkinkan untuk turut berbahagia. Seperti halnya Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu sebagai orang tua yang sukses, kaya raya, sejahtera lah paling tidak. Bapak Ibu punya anak, anaknya lulus kuliah, ya sedang merintis usaha, ya sedang mulai baru-baru diterima kerja. Tentu secara kesejahteraan Bapak Ibu jauh lebih sejahtera secara hitung-hitungan dibanding anak. Tapi ketika mereka memberikan sesuatu kepada kita, misalnya Bapak Ibu ulang tahun, ya papa mamanya ulang tahun, kita sebagai anak, meskipun papa mama kita jauh lebih makmur daripada kita kasih, papa mama kita masih memungkinkan untuk senang. Betul ya? Namanya yang ngasih anak. Walaupun kita beli sendiri 10 biji pun bisa sebenarnya. Tapi kalau yang ngasih anak, kita happy, senang. Nah itu kalau konteksnya pelimpahan jasa. Melimpahkan jasa bisa ke alam rendah pun masih bisa ke alam lebih tinggi. Tapi mereka sesungguhnya tidak butuh, hanya saja mereka memungkinkan masih bisa turut bermudita cita. Nah, ini jawabannya. Kemudian, kalau untuk alam yang lebih rendah, jelas mereka sangat-sangat butuh. Dalam konteks pelimpahan jasa, itu ibaratnya kita sebagai orang tua ini yang tidak sejahtera. Kita sebagai orang tua yang merintis dari nol. Meskipun kita petani, kita nelayan, anak kita harus sarjana. Kebetulan anak kita sarjana. Kebetulan anak kita hidupnya lebih baiklah daripada kita. Nah, sebagai anak yang berbakti, iya anak kita setiap bulan kirim. Ya, sebagian dari gajinya. Bagi kita, bagi orang tua yang kondisinya tidak sejahtera, tentu seberapapun kiriman dari anak sangat-sangat berharga, sangat-sangat ditunggu. Bahkan kalau anak tidak kirim mungkin kita agak goyah. Itu dalam konteks pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang ada di alam lebih rendah. Pun juga sesajian bagi mereka yang ada di alam yang lebih rendah. Tapi tidak semua alam rendah bisa menerima, yang menjadi soal. Kalau ke alam neraka bisa tidak kasih sesajian? Tidak bisa. Ke alam asura? Ya asura itu sesungguhnya selevel dewa. Hanya saja dikatakan asura ini punya sifat dosa, punya sifat benci yang besar. Ya namanya orang punya dendam, punya kemarahan terus-menerus, hidupnya tentu tidak bahagia.
maka dikategorikan sebagai alam rendah. Ya, asura biasa berperang dengan dewa. Jadi ya namanya perang dengan dewa, ya, kemampuannya sesungguhnya tidak jauh beda dengan dewa. Nah, tapi ke alam neraka kita tidak bisa kirim. Ke alam binatang, ya itu kasih makan secara langsung, nggak perlu taruh di altar. Ya, beli makanan kucing, makan ikan, apa kasih langsung. Khusus ke alam peta. Tapi alam peta pun ini ada banyak jenis. Makhluk peta, Bapak Ibu bisa cari tahu, bisa baca satu kitab namanya Peta Watu atau kisah-kisah tentang kelahiran di alam peta. Di situ dikisahkan ada banyak sekali jenis peta. Ada makhluk peta yang bentuknya hanya berupa tulang, berupa tengkorak. Ada makhluk peta yang ada badan, tidak ada kepala. Ada makhluk peta yang mulutnya kecil, sebesar lubang jarum. Ada makhluk peta yang badannya seperti tombak, dan lain-lain. Nah, ada jenis makhluk peta yang bisa memakan makanan dari meja persembahan atau memakan sesajian yang diberikan oleh keluarganya. Nah, satu jenis dari banyak jenis di alam peta, spesifik. Ibaratnya kalau kita ibaratkan dengan binatang begitu, kan ya walaupun sama-sama kingdom Animalia, sama-sama binatang, tapi kan ada binatang yang hanya bisa makan daging, ada yang hanya bisa makan sayur, atau kalau paus makannya plankton gitu. Maksudnya binatang pun makanannya beda-beda. Nah, makhluk peta dari bentuknya beragam, bisa mengkonsumsi pun beragam. Ada makhluk peta yang hanya bisa konsumsi dahak, ludah, kotoran, darah. Nah, ada makhluk peta yang bisa memakan makanan yang dipersembahkan di meja persembahan. Jadi ada satu jenis. Dan pertanyaan selanjutnya tadi, kalaupun itu sudah dimakan oleh makhluk peta tadi, masih bolehkah makanan itu dimakan? Boleh-boleh saja. Kenapa? Kalau dirasa masih cocok, ibaratnya kita kasih apel, kasih buah pir, kasih buah naga. Kalau kita cicip masih cocok, makan aja. Daripada dibuang, sayang gitu. Tapi kadang ada orang yang kalau tahu makanan ini dari meja persembahan leluhur, dia tidak mau makan. Ya kalau untuk orang lain sih baiknya jangan. Kalaupun Bapak Ibu mau kasih tahulah. Ini makanan, minuman, buah dari meja altar persembahan. Nah itu kemungkinan besar sih nggak mau. Kecuali ada juga yang mau, yang lapar. Kalau yang dia banyak mikir apalagi percaya begini begitu, mungkin sih nggak mau. Nah bagi kita yang mempersembahkan untuk leluhur sendiri, mau makan pun tidak soal. Kenapa? Karena mereka tidak makan secara fisik. Kan Bapak Ibu kalau taruh makanan, buah, minuman di meja persembahan kan apple-nya tidak keruak. Betul ya? Misalnya taruh nih malam ini, besok lihat, sudah. Enggak kan? Kalau minuman masih bisa berkurang. Penguapan. Penguapannya seperti halnya akuarium di rumah, di kamar. Akuarium itu kan lama-lama menguap, airnya akan habis. Ya, sama saja kalau air, teh, kopi, itu menguap, bukan disedot, bukan diminum. Gitu. Mereka memakan ya bukan secara fisik. Jadi kalau kita mau makan silakan saja. Tapi kalau untuk diberikan paling tidak kita kasih tahu. Takutnya merasa dijebak. Pertanyaan nomor 2 selanjutnya. Yang tadi cukup? Kita memahami di setiap tempat ada makhluk-makhluk tidak kelihatan. Bagaimana cara mengatasi rasa takut saat datang, saat berada, atau saat berkunjung ke tempat tersebut, misalnya jalan-jalan. Jalan-jalan nginapnya di mana? Di penginapan.
Terus dengar cerita, wah penginapan ini dulu ada yang begini, takut. Di penginapan ini dulu ada kasus gini, takut. Bahkan nanya itu kamar berapa? Ya, 789, terus cek, wih ini kamar saya. Ya kadang kan ada cerita begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau mau direnungkan, dibandingkan makhluk halus, makhluk tidak kelihatan, sesungguhnya lebih berbahaya makhluk kelihatan. Betul tidak? Pelaku mutilasi itu makhluk kelihatan atau makhluk tidak kelihatan? Yang kemarin Lebaran, ada kasus di Bekasi, kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Ada satpam jaga tempat dimutilasi karena tidak mau diajak kerja sama, karena ada motor, ada mobil, terus ada karyawannya yang jahat. Ya, satpam ini diajak kerja sama, ya sudah kita ambil aja motornya, mobilnya, kan toh yang punya usaha lagi pulang kampung. Nah satpam ini karena dia bertanggung jawab, ya dia punya sifat baik, tidak mau diajak kerjasama. Karena tidak mau diajak kerjasama, karena dianggap menghalangi, dihabisi, dimutilasi, ditaruh freezer. Pasti bacalah beritanya kemarin bulan Maret. Itu yang melakukan bukan makhluk halusnya, bukan penunggu rukonya, yang melakukan manusia. Jadi kalau mau dipikir-pikir, sesungguhnya yang jauh lebih membahayakan, yang jauh lebih menyeramkan itu bukan makhluk halus sesungguhnya, tapi makhluk yang kelihatan. Ya istilah kata manusia. Manusia kalau sudah marah, kalau sudah emosi, kalau sudah dendam, kalau sudah tidak suka, wah kelakuannya lebih dari roh halus. Ibaratnya kita setiap cioko, kan istilahnya pintu neraka terbuka, setan-setan, makhluk-makhluk keluar. Begitu pintu neraka terbuka, setan-setan lihat kelakuan manusia, bingung dia. Wih serem amat. Manusia memutilasi manusia, manusia begini ke manusia, dan lain-lain. Wah takut dia, udahlah kita masuk lagi. Takut dia sama manusia. Kenapa? Manusia kalau sudah jahat, jauh lebih jahat daripada yang dibilang sebagai makhluk halus. Bahasa kasarnya jauh lebih jahat daripada setan. Tapi yang disalahkan setan. Oh saya begini karena bisikan setan. Kapan gue bisikin lu? Saya nggak bisikin aja, kelakuanmu udah lebih dari setan gitu. Jadi ini sih sebagai pola pikir supaya kita nggak begitu takut sama makhluk halus, walaupun memang ada kisah-kisah ya makhluk halus yang punya kekuatan, termasuk makhluk halus punya kebencian, punya niat jahat, punya niat buruk, pun juga bisa menyebabkan hal-hal buruk bagi manusia. Contoh ada beberapa kisah. Oh di tempat tertentu sering terjadi kecelakaan, misalnya di tikungan, turunan, tanjakan apa. Oh situ sering ada kecelakaan. Oh diyakini di situ ada penunggu, ada makhluk halus, mengharap korban. Kan kadang ada pemikiran seperti itu. Kalaupun ada Bapak Ibu, tidak selalu kecelakaan itu karena makhluk halus begitu. Ya mungkin dia meleng, mungkin kendaraannya tidak sehat, mungkin apa. Jadi tidak selalu kecelakaan atau hal buruk itu selalu karena makhluk halus. Ini pola pikir yang perlu kita kedepankan. Dan tapi kita tidak menutup kemungkinan bisa jadi ya sekian persen tetap ada andil, tapi jangan buru-buru langsung kita selalu menyalahkan makhluk halus. Kita berpikir secara logika dulu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa takut? Yang paling pertama, kita mengembangkan cinta kasih.
Salah satunya paling gampang, paling singkat, Sabe, Sata, Bhawantu, Sukhi, Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau semoga semua satwa hidup berbahagia. Ini versi paling gampang, paling singkat. Jadi kalau saya bilang, kalau takut baca Karania Metta Sutta. Hafal tidak Karania Metta Sutta? Waduh, gemetar. Lupa. Ya, kalau singkatnya lagi ada sih Karania Metta Sutta 3 bait terakhir, mulai dari Metanca, Sabalokasming, Mana Sambawaye, Aparimanang, dan seterusnya. Itu sudah versi singkat dari Karania Metta Sutta. Tapi intinya adalah untuk mengatasi rasa takut kita pancarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Kita tidak berpikir buruk kepada mereka, justru kita memancarkan cinta kasih. Semoga makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang ada di tempat ini, semoga mereka berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman. Semoga makhluk-makhluk yang tidak kelihatan bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang ada di sini tidak kehilangan kesejahteraan hal-hal baik yang sudah mereka peroleh. Semoga mereka senantiasa berbahagia. Jadi kita pancarkan cinta kasih kepada mereka. Ya ibaratnya kita dengan orang, kita datang dengan sikap cinta kasih, tidak datang dengan sikap memusuhi, orang pun lama-lama akan tersentuh dengan pancaran cinta kasih kita. Demikian pula kepada makhluk halus yang tidak kelihatan. Karena ya lebih bahaya makhluk yang kelihatan. Di depan senyum-senyum, di belakang siap menusuk saat kita lengah. Kalau makhluk halus mah gampang. Ibaratnya minta apapun, ya paling kalau kesurupan minta teh, minta kopi, beres. Kalau orang misalnya preman begitu, hari ini minta ini, tidak dituruti, wah nyawa bisa melayang. Ada satu kasus lagi tuh di Jawa Barat, lagi hajatan, lagi pernikahan, datang preman, minta 500.000, tidak dikasih, si ayahnya dikeroyok sampai meninggal. Itu kan ngeri, itu kan tidak masuk akal. Karena uang 500.000 tidak dikasih, nyawa orang melayang. Ya kalau hantu kesurupan, kamu mau apa, mau teh, oh ya nih bikinin teh, beres. Kopi beres gitu. Kopi pun kopi pahit, bukan kopi Starbucks. Paling mintanya teh pahit, kopi pahit, beres. Nah, kalau manusia, wah hari ini minta ini dikasih, ini minggu depan minta lagi, bulan depan minta lagi, udah dikasih minta lagi, nanti mintanya lebih tinggi, susah. Jadi jangan terlalu takut dengan makhluk halus. Yang penting kita cukup memancarkan cinta kasih kepada mereka, harapannya mereka tersentuh dengan cinta kasih yang kita pancarkan. Sehingga mereka yang tadinya berniat buruk tersentuh dan tidak jadi berniat buruk kepada kita. Bahkan tidak jadi mengganggu kita, bahkan mereka membantu kita. Seperti kalau di dalam kisah Sang Buddha, di riwayat Sang Buddha, ada sesosok yakha namanya Yakha Alawaka. Yang tadinya dia jahat, tadinya dia menyeramkan, memusuhi, tetapi setelah mengenal Dharma, Yakha Alawaka ini justru menolong, ya, mau menolong para biku, termasuk mau menolong manusia. Ataupun kalau tidak menolong, dia tidak mengganggu. Begitu ya Ibu? Ya jawabannya agak panjang. Ya, satu pertanyaan lagi Bante. Bante, bagaimana caranya menjaga ketenangan batin di lingkungan yang kurang kondusif? Menjaga ketenangan batin di lingkungan yang kurang kondusif ini skill
yang sangat-sangat perlu untuk kita miliki. Kita hidup di dunia yang apa ya? Hidup di dunia yang sangat-sangat berisik. Baik di dunia nyata, termasuk sekarang di dunia maya. Berisik tidak di dunia maya? Berisik. Berita-berita bohong, hoax, fitnah. Apalagi sekarang ada AI. Berita bohong, penipuan, apa dan sebagainya semakin mengerikan. Saking gampangnya kalau mau membuat berita bohong. Di dunia nyata tidak kalah berisik. Kita tinggal di rumah, beli rumah di Pluit, beli rumah di Pik, beli rumah di Kelapa Gading, atau sekarang banyak beli rumah di misalnya Tangerang Selatan, gitu-gitu ke sana-sana. Inginnya damai. Ternyata tetangganya kurang bersahabat. Atau Bapak Ibu bekerja di kantor, niatnya baik, ya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Kalau yang suami untuk menafkahi keluarga, istri, anak-anak. Kalau yang perempuan ya barangkali turut membantu ekonomi keluarga. Nyatanya di tempat kerja juga tidak bebas dari gosip, dari drama, dari ya keributan-keributan yang ada di kantor. Baik dengan kolega selevel, baik dengan yang di level di atas kita, baik yang levelnya di bawah kita. Kalaupun tidak kerja di kantor, tidak kerja di tempat orang, buka usaha sendiri, buka toko misalnya. Kanan kiri, sekeliling, kitanya tidak pernah ganggu, tapi mereka suka ganggu. Kitanya tidak pernah cari masalah, tapi mereka suka cari-cari masalah. Begitu ya? Dan lain-lain. Di lingkungan pertemanan, di keluarga juga tidak bebas dari hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini hidup di lingkungan yang sangat-sangat berisik. Dan kemampuan untuk bisa mempertahankan kedamaian batin itu sangat-sangat diperlukan untuk menjaga kewarasan, menjaga kedamaian batin ini skill yang penting. Kenapa? Banyak orang jadi tidak waras, jadi tidak damai karena tidak punya skill ini, tidak punya kemampuan ini. Lingkungan luar, kondisi luar amat sangat mempengaruhi dia. Jadi kalau di rumahnya berubah, dia ikut stres. Di kantor ada masalah, dia ikut stres. Di tempat usaha ada problem, ya meskipun bukan dia sebabnya, dia ya kepikiran. Dengan pasangan apa, dia kepikiran. Di lingkungan rumah, ya dia kepikiran. Wah, bisa meninggal mudah. Kalau semuanya dipikirin, kalau semuanya dimasukkan ke pikiran, semuanya dimasukkan ke hati. Karena memang batin dan jasmani ini saling berkaitan satu sama lain. Nama dan rupa, batin dan jasmani ini saling mempengaruhi. Maka ada istilahnya kedokteran itu psikosomatis, psikosomatis. Jadi beberapa kondisi pikiran mempengaruhi kondisi fisik. Contoh, asam lambung itu karena stres, gitu-gitulah. Orang sesak napas. Karena apa? Sakit kepala. Karena apa? Itu ada secara ilmu kedokterannya. Secara dharma, ya jelas batin dan jasmani ini saling berkaitan. Tetapi kaitan ini bisa kita sikapi dengan bijaksana. Artinya kita bisa mencapai satu kondisi di mana jasmani
tidak mempengaruhi batin. Meskipun jasmani sakit, batin bisa kita kondisikan untuk tidak ikut sakit. Bisa tidak? Bisa, tapi butuh latihan. Termasuk kondisi di luar ini berisik, ya kondisi di luar ini istilah tadi dari penanya kurang kondusif. Kurang kondusif ini saya maknai buruk gitu ya. Lingkungan luar kurang kondusif, mau lingkungan keluarga, tetangga, tempat kerja, tempat usaha, apapun itu kurang kondusif, kita berubah, goyah. Ibaratnya bukan seperti Dhammapada batu karang yang tidak goyah oleh ombak. Nah ini batu karang yang kena ombak sedikit, ambruk. Riskan sekali kalau kita tidak bisa mempertahankan kedamaian di dalam batin. Bahaya, rawan, riskan. Kita seperti ada di ujung jurang. Dan berarti orang yang demikian itu menggantungkan kebahagiaannya hanya dari kondisi luar. Itu kan riskan. Apalagi kondisi luar itu tidak bisa kita harapkan. Ada 8 kondisi dunia. Suka, duka, untung rugi, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal. Paling tidak 6 yang awal dah. Suka, duka, untung rugi, dipuji, dicela. Begitu kondisinya berubah, jadi duka, jadi rugi, jadi dibenci. Wah, bahaya. Kalau kita hanya menggantungkan pada kondisi luar, maka bagaimana cara kita memperoleh kedamaian batin tidak bergantung dari kondisi luar? Bapak Ibu harus memahami dharma ajaran Sang Buddha. Ada beberapa poin tapi mungkin saya tidak panjang lebar, ya, secara singkatnya saja. Memahami bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya adalah senantiasa berubah. Pemahaman tentang anicca, memahami, meyakini, melihat jelas, selalu mencari tahu, mencari bukti kalau semua kondisi itu sesungguhnya senantiasa berubah. Kondisi itu berubah atau tetap? Berubah. Baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, semua kondisi itu berubah. Yang menyenangkan bisa jadi menyakitkan, yang menyakitkan bisa jadi menyenangkan. Yang netral bisa jadi menyakitkan ataupun bisa jadi menyenangkan. Yang menyenangkan bisa jadi netral, bisa jadi menyakitkan. Yang saat ini ada bisa jadi tidak ada. Yang saat ini suka bisa jadi duka. Yang sekarang kita dicela pun nanti bisa berubah jadi dipuji. Yang sekarang dipuji bisa jadi dicela. Yang sekarang rugi bisa jadi untung. Yang sekarang untung bisa jadi rugi. Kalau kita punya sikap mental mengenali semua segala sesuatu di dunia ini, termasuk kondisi diri kita, adalah senantiasa berubah, itu sudah cukup banyak mengeliminasi pengharapan-pengharapan tidak masuk akal yang ada di dalam batin kita, benak kita. Loh, kenapa kok dibilang pengharapan tidak masuk akal? Mengharapkan yang tidak kekal menjadi kekal itu masuk akal atau tidak masuk akal? Bilangnya sih giling-giling. Tapi kita melakukan. Aku mencintaimu, aku harap kamu pun juga begitu mencintaiku selalu, selamanya. Lah, jangankan selamanya. Kondisi berubah, gaji berubah pun bisa berubah. Betul ya? Suasana hati berubah pun bisa berubah. Banyak hal itu sesungguhnya bersyarat, bukan tanpa syarat. Bilangnya selamanya, tapi kalau kondisinya berubah, cintanya pun berubah. Termasuk apa? Ya pujian, keuntungan,
happy itu pun selalu berubah. Jadi kalau dari awal kita sudah melihat itu riskan dan akan berubah, saat berubah kita tidak goyah, kita tidak goncang, kita tidak kaget. Karena apa? Karena kita sudah punya persiapan. Suatu saat itu pun berubah, ia pun berubah, kondisi ini pun berubah. Yang tadinya kondusif jadi tidak kondusif, sudah tidak kaget. Yang tadinya baik jadi jahat, sudah tidak kaget. Yang tadinya dekat jadi jauh, sudah tidak kaget. Yang tadinya bestie jadi musuh bebuyutan, sudah tidak kaget. Yang tadinya diandalkan jadi disia-siakan, juga sudah tidak kaget. Yang tadinya dianggap jadi tidak dianggap, sudah tidak kaget. Dan banyak hal lain, kita sudah tidak kaget dengan perubahan. Nah, ini yang pertama. Kalau kita punya paham, punya persepsi segala sesuatu sesungguhnya adalah tidak kekal, senantiasa berubah, kita akan tidak mudah kaget dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan kabar baiknya, selain kebahagiaan ini bisa berubah, penderitaan pun berarti bisa berubah tidak? Bisa berubah. Jadi kalau kita mengalami hal buruk, karena kita sudah yakin segala sesuatu pasti berubah, sebenarnya bukan hanya yang baik loh yang berubah, yang buruk pun bisa berubah jadi baik. Kalau sekarang tidak kondusif, kita punya keyakinan kalau kita dengan solusi, dengan langkah, dengan cara-cara apa bagaimana, yang tadinya tidak kondusif jadi kondusif. Yang tadinya memusuhi jadi damai. Yang tadinya tidak suka jadi suka. Yang tadinya tidak bersahabat jadi bersahabat. Yang tadinya sudah tidak cinta bisa kembali cinta. Karena kita yakin yang buruk pun pasti akan berubah. Kalau bahasanya populernya itu, ini pun akan berlalu gitu. Dan itu sebenarnya membuat kita lebih optimis saat menghadapi hal sulit. Rasanya kita punya cara pandang ini pun bagus. Memandang segala sesuatu pasti berubah. Nah, ini akan membuat apa yang ada di dalam kedamaian dalam batin lebih bisa terjaga. Yang kedua, jangan menggantungkan kebahagiaan kita dari kondisi luar. Ini penting. Jangan mengandalkan kebahagiaan kita, kedamaian kita dari kondisi luar. Karena apa yang ada di luar tidak bisa kita pertahankan. Jangankan yang di luar, yang di dalam pun tidak bisa kita pertahankan, apalagi yang di luar. Ada istilah populernya, banyak hal sesungguhnya itu tidak bisa kita kendalikan. Betul tidak? Banyak hal di luar diri yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau memang sudah tidak bisa kita kendalikan, ngapain kita pusing? Misalnya ada orang yang tidak suka sama kita. Terus kita pusing gimana ya caranya bikin dia suka sama kita. Kalau dasarnya dia tidak suka sama kita sudah kasih kesajian, kasih hadiah, kasih surprise, kasih pujian, kasih apa. Kalau dasarnya dia tidak suka, mungkin akan tetap tidak suka. Sampai kapan ya? Sampai dia sendiri yang berubah jadi suka. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita ubah, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada istilah populer, dikotomi kendali atau fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang di luar atau yang di dalam? Yang di dalam. Respon kita terhadap segala sesuatu yang kita alami. Oh, ada orang marah, alih-alih kita balas marah, kita ingat, oh kalau kita marah nanti hati jadi tidak tenang. Ya sudah, saya alih-alih kita marah akan memancarkan cinta kasih. Oh, ada orang kasih berita buruk. Ya, daripada panik, daripada mencari kambing hitam, langsung berpikir mencari solusi. Apa ya kira-kira solusi dari berita buruk yang baru saja saya dengar? Oh, ada orang yang berusaha menjahati saya. Oke, kita anggap itu sebagai fakta. Kita cari cara bagaimana bisa menanggulangi kejahatan yang berusaha dia lakukan terhadap kita. Fokus kepada solusi, fokus kepada respon apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan.
Nah, kita tidak bisa mengharapkan kondisi-kondisi yang ada di luar untuk selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ketika kita sudah terbebas dari pengaruh luar, artinya kebahagiaan kita bukan hanya berasal dari apa yang ada di luar, kondisi seperti apapun kita bisa lebih stabil. Bisa lebih stabil. Ya, menjaga mindfulness ujungnya bermeditasi, melatih kesadaran. Ya, kita sudah tahu saat meditasi, mindfulness banyak objek, misalnya objek napas, ya objek cinta kasih, objek Buddha Dhamma Sangha dan lain-lain itu ya Bapak Ibu sudah cukup banyak lah mendengar. Praktek meditasi, praktek menjaga kesadaran itu juga penting untuk membuat kita bisa mempertahankan kedamaian batin di situasi apapun. Tapi ya 2 poin dari saya, punya pandangan bahwa segala sesuatu pasti berubah, tidak kekal, yang buruk bisa jadi baik, yang baik bisa jadi buruk. Dan yang kedua, fokus kepada respon batin, respon di dalam di dalam batin, di dalam hati. Jangan fokus kepada hal-hal di luar yang sulit untuk kita ubah, sulit untuk kita kendalikan. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin sudah cukup pertanyaannya, Bante. Boleh langsung closing aja untuk menutup Dhammadesana kita pada malam hari ini. Saya mengingatkan kembali, kita sebagai umat Buddha, tentu meskipun tidak punya bukti secara pengalaman diri sendiri, perihal kehidupan lampau, kita tidak ingat, perihal kehidupan mendatang, tidak ada yang lapor ke kita. Tetapi saat kita punya keyakinan terhadap adanya kehidupan lampau dan adanya kehidupan mendatang, meskipun hanya berdasarkan sutta, khotbah, ajaran yang kita dengar, yang kita baca, itu sudah termasuk salah satu poin pandangan benar. Dan kalau mau lebih lengkapnya, seperti yang tadi saya uraikan, kita memiliki pandangan bahwa ada akibat dari perbuatan baik, dari perbuatan jahat. Ada akibat dari hal-hal yang kita lakukan. Ada kelahiran-kelahiran yang secara spontan. Ada akibat baik, akibat buruk, dan juga dari persembahan, dari dana yang kita lakukan, semua itu ada dampak, ada akibat. Yang kita terima kapan? Di kehidupan ini dan juga kehidupan mendatang. Kalaupun secara logikanya ternyata kehidupan mendatang itu tidak ada, paling tidak selama hidup ini kita sudah banyak berbuat baik. Dan ruginya kalau ternyata kehidupan mendatang beneran ada, orang-orang yang tidak percaya tadi, yang selama hidup nyatanya malah banyak berbuat jahat, ternyata kehidupan mendatang ada, rugilah dia. Karena dia selama hidup sudah banyak berbuat jahat. Sementara kita selama hidup, karena kita yakin ada kehidupan mendatang, kita sudah mengumpulkan kebaikan, dan dari kebaikan itu mengantarkan kita terlahir di alam bahagia. Ini sebagai simpulan, semoga Bapak Ibu semakin yakin, semakin taat, semakin senang berbuat baik di rumah, di wihara, dimanapun berada. Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, mengkondisikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga saat hancurnya tubuh jasmani, saat meninggal dunia, mengantarkan kita untuk terlahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Baik, demikianlah yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Ratana Jayo, kami segenap pengurus Wihara Bodhi Dharma Sukha dan umat yang telah hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bante. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Ya Bapak Ibu, silakan bangkit berdiri, Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.